Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat siang semuanya. Selamat siang ke Mas Duha, Kak Fariha, Kak Iza, Mas Alwi, ini Mbak atau Kak ya, Kak Riza. Jadi Kak Riza, Kak Nadifa. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan ketiga ngaji syiriak ini. Dan mohon maaf kalau ada bising-bising karena lagi di jalan. Oke, eh, mungkin langsung aja Mas Duha. Aman, Mas. Aman. Tapi lagi terus share screen ya. Oh, aku isi so ya. Always. Oke. Oke. Hmm. Sing kalian kata word kan? Iya, Word. Oke. Um, oke, welcome. This is the third meeting. Tidak berjalan sebagaimana direncanakan sebelumnya karena harusnya kita berdiskusi bersama. Tidak bertumpu pada orang-orang tertentu. Tapi Ya, mohon maaf sebelumnya. Em, tapi we'll see lah. As the time goes, nanti semoga kita akan bisa mencapai bentuk yang diharapkan kita berdiskusi bersama. Salah satu yang membuat ini termaklumkan itu adalah em, beberapa di antara yang hadir, malah lebih dari em, 60-70%, lebih dari 60-70% bukan yang ikut kelasnya Elbrans yang Syriac. Walaupun itu tidak berarti kalian tidak pernah belajar Syriac sebelumnya. Bisa jadi seperti di pertemuan pertama ada beberapa teman yang belajar Syriac di tempat lain. Tapi jaga nih, jaga nih in case kalian belum belum belajar Syriac, belum familiar dengan Syriac atau hanya mengenali dari jauh. Em, itu membuat kondisi hari ini yang semoga tidak seterusnya itu termaklumkan. Em, kita kemarin sudah di pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang kutipan ayat. Di pertemuan kedua em, kita sudah berbicara tentang kalimat pertama dan judul sampai kalimat pertama. Terus kita sekarang akan memasuki kalimat kedua yang berisi pertanyaan. Ini pertanyaannya ada empat atau berapa ya? Satu, dua, tiga. Ada tiga pertanyaan. Empat dihitung kalau dihitung sama kalimat yang mengantar pertanyaan itu. Nah, hmm, jadi kita akan masuk ke mulai sini. Holin, mulai Holin, Holin. Em, ini terjemahannya berarti dari sini ya. But these charges. Em, oke, fokus kita adalah ke Siriaknya dan manuskripnya. Seberapa jauh kita bisa mengenali itu di manuskrip. Holin, Gir, Neshtelun, Hokano. Holin itu berarti these jamak dari hono
atau HD atau Hode. Hono atau Hode itu adalah that. Yang Hono maskulin, yang Hode em, feminin, atau aku terbalik. Entahlah, pokoknya salah satunya itu maskulin dan feminin. Tapi ketika dijamakkan mereka jadi satu, holen, itu bisa digunakan untuk dua-duanya, laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminin. Em, Posisinya dalam kalimat ini sebagai apa? Kita akan lihat nanti. Holen dalam manuskrip itu adanya di em, kemarin kan di Evangelio, akhir di Evangelio. Dada, 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 dada. Ya, Evangelion. Ya Allah, meripatku. Di mana posisinya di manuskrip ya? De idamti. Diamta. Oh, diamta berarti. Mhm. Inilah Sagioto Evangelion. Nah, Holin ada di sini. Nah, Holin itu mulai dari sini. Holin Gear. Holin ini tadi. Gear itu adalah em, kata apa ya namanya? Konjungsi mungkin. Yang artinya however, indeed, but. Kemarin kita sudah tahu kalimat pertama mengatakan em, Omrin Gear. Indeed, mereka berkata bahwa banyak dari em, telah diubah oleh kita banyak bagian dari Injil. Nah, care yang sama ada di sini. Indeed atau but, mari kita lihat nanti. Yang ini those. Indeed atau but, those. Biasanya care itu memang kayaknya kita sudah diskusikan juga sebelumnya ya. Biasanya gear itu muncul sebagai kata kedua, tapi dia adalah kata yang muncul pertama kalau di terjemahan. Jadi kemunculan gear di kata sebagai kata kedua dari kalimat itu kekhasan Syriak, dan kalau kita mau menerjemahkan biasanya ini dipindah ke posisi pertama. Jadi seolah-olah dia bicara gear holen. Indeed, those. Kemudian ini Neshtelun. Neshtelun. Ini adalah bentuk imperfect plural. Pluralnya maskulin. Dari stem et pael. Jadi Nashtelun itu Neptalun. Benar nggak? Neptalun. Kalau singular masculine berarti Neptal. Neptael. Neptael itu kan berasal dari mm, Peal atau Pael. Kalau Nishtalun berarti dari Sya'al atau Sya'el. Tapi kalau di sini yang cocok adalah Sya'al. Sya'al itu sama dengan Sya'lun yang kemarin. Em, Kemarin Sya'lun nggak sih? Oh, di ayat ada Sya'lun. Eh, Bertanyalah. Nah, ini sama akarnya dari sya'al yang artinya bertanya, kemudian menjadi imperfect berarti em,
mereka bertanya, mereka apa gitu. Tapi ketika menjadi es eptael, etpael, dia em, berubah maknanya dari bertanya menjadi excuse, decline, abstain. Em, tapi kalau di syriacdictionary.net, tapi kalau di Sedra yang kemarin, em, dan kita pakai Mrs. Margoliouth, dia menerjemahkan ini sebagai em, to be questioned, to be interrogated, to be examined, atau to be tried. Em, Et Baal itu adalah satu paradigm, atau kalau di sorofnya Arab, bahasa Arab, itu adalah wazan, wazan yang memberikan makna pasif, mengubah maknanya dari aktif ke pasif. Kemudian untuk kasus sya'alun, sya'al, untuk kasus kata-kata yang em, fa fiilnya, kalau di sorof yang fa fiilnya adalah em, apa namanya ya, kata-kata yang huruf-huruf yang hamas seperti sin, shod, dan semacamnya, dia termasuk shin di sini. Dia akan membalik posisi em, tetnya, et ta'al menjadi eb ta'al. Em, dan di sini yang harusnya et sya'al menjadi esh ta'al, kemudian diimperfectkan menjadi nesh ta'alun. Em, Bagaimana kita bisa arrive pada itu? Kalau pakai bahasanya Green Boys, arrive. Bagaimana kita bisa arrive ke sana? Kita harus pakai, sebentar. Hmm. Artikana. Hmm. Bagaimana kita bisa arrive pada pada kesimpulan itu? Ya Allah, kalian membaca chatku. Oke. Em, itu dari sini. Paradigms, kemudian eh, kita pindah ke syiriat, kemudian sya'al. Oh no, sya'al. Dan nah, ini adalah hal yang membantu kalau kita mau kalau kita mau lihat paradigm. em, yang tadi kita pakai itu adalah eh, esh ta'al, berarti et pa'al. Kalau ini pakai et pa'al. Et pa'al karena dari sya'al. Kemudian kita ke imperfect masculine plural. Jadi ini. Nah, net sya'alun. Ini adalah em, yang kita temukan di Sedra. Kita harus hati-hati di sini, karena kalau kita cari Nesta'al, em, kan iki ya, i- yang teks kita kan Nesta'alun, Nesta'alun, Nun, ini apa, Shin, kemudian ini entah Tet entah Taf. em, Mbak Ati dari kelas kami, sing lebih inget kayak atau Rijal, em, urut tiga huruf pertama ini krusial, karena kalau kita cari pakai urutan ini, kita nggak akan nemu di sini. Yang kita temukan adalah nun, tat atau taf ini, kemudian shin. Dan kita seolah tidak menemukan itu. Nah, kalau kita merasa tidak menemukan itu dan kemudian bingung, itu berarti kita belum baca Hailey. Hailey. Em, karena dalam salah satu babnya Hailey itu dijelaskan bahwa dalam kata-kata yang fiilnya hames, dia akan membalik posisi tet ini
dan posisi huruf ketiga fa'fi'il. Dari net sya'alun menjadi neshta'alun. Nah, ini adalah uh, third plural yang artinya to be question, berarti akan atau sedang ditanyakan, sedang di-examined, sedang di-interrogated. Itu adalah nishta'alun. Jadi kita sudah dapat tiga kata, those, indeed, to be interrogated. Sedang atau akan interrogated. Karena dia imperfect. Em, Kemudian ini adalah ho, ko, ho, kano, ho, kano, ya. Ho, kano. Hokano itu adalah partikel yang berarti thus, such, atau in like manner. Eh, dan karena dia partikel berarti dia tidak pakai ini. Dia pakainya yang ini. Em, ho, ka, n, a. Hokano. Nah, baru kita dapat ini. Dan kalau kita lihat di kamusnya, kita tidak dapat di Margoliouth, kita dapatnya di Frog dan Giras, di Audrey ini dan Setra ini. Thus, in like manner, such. Jadi kita sudah punya eh, keempat kata yang membentuk kalimat pertama. Those, indeed, to be examined, to be interrogated, to be questioned, um, such. Dan kalau itu dipahami berarti indeed atau but, uh, those are to be questioned as such. Mari kita lihat di sini. But atau indeed, those charges ini implied di sana should be questioned as follows. Ya kan? As such. Eh, Oleh karena itu, atau tentu saja, atau tetapi, um, those are to be questioned as such in like manner. Yang menjadi pertanyaan di sini pada Jacobs itu adalah kenapa dia memilih but dan kenapa dia memberikan makna should be. Em, itu yang aku belum temukan jawabannya, dan kalau ada yang tahu, ada yang punya ide, pikiran tentang itu, Mbak Ati atau Rijal atau Iva yang ikut kelasnya Hamdi atau yang lain yang di luar kelas kami, please. Em, tapi pada basicnya kita tidak punya perbedaan pemahaman dengan Jacobs. Tetap intinya adalah eh, those dan those itu adalah chargesnya, tuduhan-tuduhannya. Tuduhan-tuduhan itu akan atau sedang dipertanyakan seperti ini. Seperti ininya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Hmm, ada respon nggak? Atau ada jawaban nggak dari pertanyaan tadi? Hmm, oke. Mungkin Mbak Ati, Kak Ati, Hmm, Kak Rijal. Kira-kira aku benar nggak dalam menganalisis grammarnya kalimat ini? Dan dalam mendapatkan dua pertanyaan tadi. Hmm, karena aman berarti
kalimat selanjutnya semua coba Mbak Ati. Atau yang lain, silahkan. Silakan Kak Ati. Kak Ati mau nyoba dulu atau Mas Rijal atau ini Kak Iza, Kak Fariha, Kak Ali Kuis mungkin juga bisa baca Syiriak. Lagi-lagi ini adalah sunnah yang tidak seharusnya diteruskan ya. Tapi karena ini bulan puasa. Dan ini bulan puasa, jadi aku agak lemah untuk berbaik hati. Em, oke. Kayaknya kita perlu buka kelas basic baca Syiriak dulu sebelum ke sini. Sih. Oke. Hmm, kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang ono. Em, nek tidak, karena kalau sing berhalangan untuk eh, open mic, ada yang belum punya skillnya untuk membaca huruf Syriak. Berarti tolong dibantu dengan mencatat pertanyaan sing ada ya. Karena it would be too much for me untuk juga menulis pertanyaan yang ada. Untuk sekarang pertanyaannya cuma dua, yaitu em, tadi yang apa sih ini? Kenapa dia memilih bad untuk menerjemahkan gear di sini? Em, terus kenapa harus diterjemahkan dengan should? Em, yang imperfectnya, yang nishta'alunnya. Hmm. Apakah itu hanya bahasa Inggris, maksudnya tuntutan bahasa Inggris, rasa bahasa Inggrisnya, atau sebenarnya ada apa alasan gramatikal yang seharusnya kita tahu. Hmm, mm, mm. Terus kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud George ketika dia ingin membahas, dia ingin mengeksamin, dia ingin meng-question tuduhan-tuduhan itu sebagai berikut, sebagai berikutnya itu apa? Em, jadi Hokano, tadi kan terakhir Hokano ya. Hokano berarti ini. Kemudian kita masuk ke baris ini. Demat, kalau aku nggak salah bacanya ya. Demat, kemudian yod di akhir tidak diihmalkan, pokoknya dianggap tidak ada dalam pronunciation. Demat, eshtaklab, eshtaklab, meshaklab. Oh, meshaklab. Demat, eshtaklab, oh, meshaklab. Demat itu adalah gabungan dari em, dua unit kata. Yang pertama adalah dolat yang fungsinya banyak seperti kita bicarakan kemarin. Em, dia bisa berfungsi that sebagai that atau which yang dalam kasus tertentu bisa menjadi who. Di dalam kasus tertentu dia bisa menjadi of. Jadi kayak em, the building, the book of David, atau the book of Moses itu juga pakai dolat untuk of-nya, penghubung of-nya. Tapi dalam kalimat ini kita tahu fungsi baru dalam dolat. Kita melihat fungsi baru dari dolat yaitu menjadi introducer.
eh, pengawal yang mengintroduksi sebuah klausa baru atau biasanya subklausa ya. Dan subklausa itu em, yang biasanya kita terjemahkan dengan that itu kan posisinya subklausa. I know that bla bla bla. Em, anak anak kalimat, masa anak kalimat? Aku nggak ngerti ya istilahnya dalam itu. Em, terus di sini kita melihat dolat menjadi pengintroduce seperti em, that, tapi dia tidak diterjemahkan. Em, jadi that when itu agak aneh sehingga dalam handbook Syriac yang berbahasa Inggris biasanya ditulis dia tidak diterjemahkan. Itu mungkin adalah pemahaman bahasa Inggris atas Syriac sehingga penjelasannya menjadi tidak perlu diterjemahkan, tapi em, let's see apakah dalam bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkan itu. Mm, bahwa atau tidak diterjemahkan dolar. Kemudian emta, emat, emat itu em, adalah kata tanya yang berarti kapan. Demat bahwa kapan. Em, Estakhlab, estakhlab seperti bisa diduga dari suaranya, estakhlab dia adalah kata dalam paradigm atau wazan ebta'al, estakhlab, ebta'al, dan karena dia ebta'al, maka akar katanya adalah eh, sya'al, bukan, eh, esh, takhlab, dari ebta'al. Ya apa ya, aku lali. Khelab. Ya, jadi khelab, jadi estab'al, betul dong. Estab'al. Kenapa aku bingung? Estab'al berarti paalnya di belakang, rootnya di belakang, berarti khelab. Em, khelab, mari kita lihat. Em, loh, ini British. Khelab itu khe, khe itu iki, lab, nah, khelab itu ketika mengikuti estab'al dia menjadi tidak ada di sini. Nah, itu adalah salah satu em, apa ya? Apa sih nih? Masuk kekurangan sih, Pongki sangat membantu, tapi katakanlah ini batas ya. Batas dari em, bantuan yang diberikan oleh Sedra yang ini, em, yang paradigms. Jadi yang Ash Tab Al itu tidak muncul di sini. Sehingga kita harus mengitukan sendiri, mencari sendiri. Nah, mm, kemudian kita lihat gelap di sini. Gelap itu seperti kita anukan kemarin, seperti kita bicarakan kemarin, dia berarti dia berarti to exchange, to substitute, to change, um, to act differently. Nah, kemudian dalam Margoliouth lah kita mengetahui Ashtab al itu maknanya begini gitu. Em, penjelasannya dari sini sampai sini dan Ashtab al ada di akhir, jadi kita harus sabar ya untuk membaca penjelasan Margoliouth dari
sini ke sini. Eshtab'al ketika gelap diikutkan wazan ini, paradigm ini, dia berubah maknanya dari um, to change, to exchange, to substitute. Dia berubah menjadi to be change atau to change tapi bermakna reflektif, berarti mengubah diri, to transform. Em, kemudian eh, untuk pengkhususan pada objek tertentu. Kalau objeknya adalah ide atau iman, dia pakainya ini. Bukan change yang gelap, tapi dia mengubah mengubah imannya eh, dan mengubahnya itu diungkapkan dengan ashtakhlab. Kenapa? Kalau tak renung-renungkan sambil masak, sambil apa, kira-kira karena ide dan iman itu ada dalam diri dan mengubah ide dan mengubah iman itu seolah mengubah diri. Jadi yang B dan C itu berhubungan. Kemudian mengubah iman itu juga mungkin em, bukan sesuatu yang eh, apa namanya? Bukan sesuatu yang murni eh, kehendak kita. Kita perlu orang lain, jadi kita sebenarnya posisinya adalah diganti atau diubah oleh sesuatu yang beyond kita. Dan dalam makna itu, ABC berhubungan karena seperti et Paal dan et Pael, em, penambahan esta di depan itu juga bermakna pasif semacam-macam itu. Jadi em, kita punya tiga makna ini yang cocok dengan teks kita itu adalah to be changed. Jadi em, bahwa kapan dia karena al estakhlab tidak ada tambahan apapun, maka dia adalah em, mufrad mudzakkar. Estakhlab berarti dia diubah, kapan dia diubah. O uh, Mesyakhlab. Nah, mesyakhlab itu tambahannya mim, shin, mem dan shin di depan. Berarti khlabnya adalah akarnya sehingga kita nyarinya di entry tentang khlab. Jadi kita tidak perlu berpindah dari sini. Di mana kita menemukan mesyakhlab? Kalau kita lihat-lihat eh, hurufnya, mesyakhlab itu ada di sini. Mesyakhlab. Nah, mesyakhlab itu berarti past participle sebagai adjektif dari syapel. Nah, syapel itu adalah em, apa jenenge? Pertanyaan, bukan paradigm yang belum kita temukan sebelumnya. Wait, aku kok merasa sudah membahas ini ya? Apa aku mengulang pembahasan? Kita sudah sampai di M eh, pertanyaan iki apa belum ya? Kayaknya ini ya, di kalimat pertama itu juga ada musyaklaf itu deh kemarin. I see. Oke, berarti mesyakhlape yang sudah kita bahas ya, tapi kalimatnya belum. Oke, berarti aku tidak perlu mengulang si mesyakhlab karena mesyakhlab ada di sini dan dia walaupun dijelaskan sebagai passive participle yang adjektif, tapi dalam kasus kita dia eh, yang kita ambil adalah makna pasif participle-nya tanpa menjadi adjektif. Jadi bukan different, bukan various, tapi to be. Nah, to be apa? Masuknya ke sini. To be changed, to be altered, to be converted, to be translated. Nah, eh, jadi maknanya sebenarnya hampir mirip. Kalau ini diganti, kalau ini diganti. Nah, apa bedanya? Karena ada dimensi to be translated dalam syakhlab itu yang eh, dugaanku memberikan nuansa yang berbeda antara ash
istakhlab dan mesyakhlab. Kapan dia diganti dan kapan dia dialih bentukkan, diapakan gitu. Mari kita lihat terjemahannya. When was it changed or being changed? Nah, ini tidak memberikan nuansa yang berbeda, em, kecuali dalam progresif dan eh, simple past-nya. Jadi yang diberikan nuansanya dalam terjemahan ini adalah apakah Injil itu sudah diganti dan yang kita dapatkan adalah hasil penggantian yang dilakukan oleh orang-orang lampau, atau dia sedang diganti dan konsekuensinya adalah kami ikut mengganti Injil itu. When was it changed or being changed? Em, bagian itu, bagian dulu dan sekarang itu tidak tidak apa ya, tidak kita dapatkan dari penjelasan Margolio tadi, kecuali em, bahwa apa jenenge nuansa refleksif tadi, nuansa pasif dan refleksif yang ada dalam Ash Takhlab, em, itu yang kita dapatkan. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan nuansa yang ada dalam Chapel, jadi apa dimensi semantik yang tercakup dalam Chapel, eh, Shakhlab, maka yang kita dapatkan adalah nuansa yang agak berbeda dan agak lebih kaya dari yang apa di recall, dibangkitkan kembali oleh terjemahan yang tadi. Di sini kita dapat nuansa to translate, diterjemahkan, diganti bentuknya, atau apa, kemudian yang dan semacamnya. Jadi diganti, tapi kemudian ada nuansa dialih bahasakan, diganti bahasakan atau diganti bentuk. Kemudian estab L itu diganti, terganti, gitu-gitu. Jadi Injil apa ya? Mungkin nilainya jadi sesuatu yang abstraknya itu yang diganti. Em, dan ini abstrak dan bentuk itu mungkin yang barusan ikut kelasnya Bang Fadli akan menghubungkan em, penjelasan ini dengan penjelasannya Bang Fadli, karena Bang Fadli juga berbicara tentang meaning dan form. Tapi em, kebetulan sekali yang kita lihat nuansanya yang berbeda antara Sharp L dan Sharp L itu adalah em, nuansa bentuk dan form juga. Jadi em, yang tidak kita dapatkan dari terjemahan em, Jacobs adalah nuansa bentuk dan makna. Jadi kalau yang pertama adalah kapan Injil itu diubah maknanya atau kapan Injil itu diubah bentuknya. Em, itu adalah nuansa yang em, kita bisa dapatkan kalau kita mendalami bahasa Syriak, walaupun kalau dalam kasus kita masih sangat terbatas karena kita hanya pakai kamus ya. Tapi kalau kamus itu benar-benar merefleksikan dan merepresentasikan dinamika yang ada dalam bahasa Syriak, maka itu bisa membantu kita menjadi jembatan, menjembatani kita untuk memahami bahasa Syriak yang itu. Jadi pertanyaan untuk eh, pertanyaan pertama ini, pertanyaan kita untuk pertanyaan pertama dari teks yang diterjemahkan oleh Jacobs adalah kenapa yang dia tonjolkan adalah past dan present. Dan dari mana, sebenarnya dari mana dulu ya? Dari mana dia mendapatkan kesan past dan present itu sudah diubah atau sedang diubah. Em, kemudian apakah kita kemudian kenapa dia menunjukkan ini? Kemudian dia menunjukkan yang past dan present sebagai kontras antara istakhlab dan mesyakhlab. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah
kita benar dalam menangkap satu nuansa yang berbeda dari terjemahan Jacobs. Dan nuansa yang kita tangkap itu, yang berbeda itu adalah nuansa makna dan form. Yang pertama, yang istakhlab itu makna, dan yang kedua adalah form, atau sesuatu yang lebih konkret, yaitu bahasa dan bentuk dalam arti yang luas, bentuk dalam bisa apapun, bentuk apa katanya atau ekspresinya atau bahasanya diubah. Itu em, yang kita dapatkan. Apakah kita tepat mendapatkan itu? Em, dan itu adalah apa ya? em, aku pengen mengatakan sesuatu yang sebenarnya oh nggak ngerti sih kita sampai jam berapa. Kita punya 10 menit. Tadi aku takut kehilangan jam ya. Kehilangan waktu nanti. Kepepet waktunya aku ingin mengatakan yang sekarang. Ini adalah upaya yang kita lakukan untuk go beyond translation. Dan go beyond translation itu adalah ide yang ditawarkan oleh Pak Alton Becker yang biasanya dipanggil oleh orang-orang akrabnya sebagai Pak Pete Becker yang mengkaji em, Melayu kuno dan Jawa kuno juga bahasa Burma. Banyak sekali hal yang tidak terwakili oleh terjemahan dan kebanyakan dari itu adalah nuansa atau eh, red apa ya nuansa retorisnya atau konteks retoris lah kalau untuk retoris nuansa dan konteks retoris juga prior text yang sebenarnya ada dalam bahasa asli tapi tidak bisa terwakili oleh terjemahan. Em, dalam kasus ini yang paling menonjol itu adalah Estakhlab dan Mesakhlab. Jadi kita tidak itu membuat kita juga apa itu menguatkan Iva untuk berbicara pada Mbak Uma bahwa kita tidak cukup membaca terjemahan dari scholars yang menulis tentang late antiquity, tapi kita harus apa ya mengakses bahasa asli itu first hand sehingga kita bisa mendapat apa yang kita dapatkan itu bukan hasil reduksi dan kita apa ya put in risk em, apa celah-celah penelitian, celah-celah pertanyaan yang sebenarnya dibuka oleh teks asli tapi ditutup oleh terjemahan. Oke, em, terus kita ke pertanyaan ketiga. Dan kalau kita pertanyaan kedua, sebenarnya anak empat ya, bener dong aku mau anak papat. Astagfirullahaladzim. Aku memang sedang ngantuk Jen. Em, jadi pertanyaannya ada empat. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi sampai musyahlab. Oke, sekarang mari kita lihat ke sini. Um, we, woman, woman, ya Allah, woman, anin, masa anin, enun, wom, ya Allah, wow, astagfirullahaladzim, kesadaranku. Woman enun, woman enun, Holland, Deshachlebu, uh, Deshachlebu. Kalau dalam tajwid harus diperjelas dhamir yang belakangnya. Deshachlebu, woman itu adalah gabungan dari dua kata, wow dan men, seperti bahasa Arab man dan siapa. Enun, kita pernah bahas ya Enun ya. Enun di mana ya? Enun apa di sini? Itu tidak ada lehanun yang ada.
Oke, berarti kita bahas enun. Enun adalah em, pronoun yang berarti they. Women enun dan siapakah mereka? Holen, seperti tadi Holen. Em, mereka ini, siapakah mereka ini atau siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? De, nah de di sini menjadi subclause yang berfungsi adjektif terhadap main clause-nya. Dan siapakah mereka itu? Dan apa lagi mau? Karena dia menjadi subclause, maka dolat yang menjadi introducer untuk subclause ini dimaknai that dalam kasus ini. Dan siapakah mereka itu yang kemudian syahlebu. Syahlebu itu berarti dari em, khelab tadi, kemudian ikut syahlab, syabel yang tadi kita bicarakan. Jadi mereka, siapakah mereka yang change, yang convert, yang translate? Siapakah mereka yang em, nah baru ada wow ini. Nah, kemudian syahlebu adalah paradigm yang tidak ada di sini, jadi kita harus cari paradigmnya sendiri. Dan dalam em, buku yang bukan Hailey, kita tahu bahwa syahlebu, syahlab itu ketika mendapatkan tambahan wow di belakang, dia sebenarnya punya tambahan dua, wow nun, em, dan itu menunjukkan masculine plural. Jadi mereka yang mengubah. Dan siapakah mereka yang mengubah? Terus ini ada ha, hey dan em, iot di sini. Itu berarti enklitik dari who atau he. Tapi who di sini. em, dan itu adalah pronoun enklitik dari pronoun mufrad mudzakkar. Jadi dan siapakah mereka itu yang menggantinya? Syakhlab itu berarti lebih dekat pada ini. Jadi eh, pada Musyaklab dan oleh karena itu yang mengganti bentuknya. Mari kita lihat di sini. Who are those who changed it? Um, dan karena at at al ash tab l itu lebih pasif, lebih ke pasif, maka untuk mengekspresikan sesuatu yang aktif dari itu, dari kata itu, em, ekspresinya adalah sama, caranya adalah sama, yaitu pakai syahlab gitu. Karena dia di bawah sini ya, jadi kita asumsikan dia lebih related daripada dengan eh, stem-stem yang lain. Ini disebut stem by the way. Em, terus paradigm itu biasanya disebut stem. Jadi kata pertama dari paradigm tertentu itu disebut stem. Tapi karena sudah tersisa yang kelas kita, aku tidak perlu menjelaskan lebih. Just in case yang lain juga mau melihat rekamannya. Hmm, jadi yang sebenarnya yang diterjemahkan, oh bukan gini, yang disampaikan oleh teks asli sebenarnya tidak tereduksi dalam terjemahan dalam kasus pertanyaan kedua ini, karena tidak ada pembedaan meaning dan form yang tadi ada dari Ashtakhlab dan Mesakhlab. Em, dan itu lebih karena Ashtakhlab itu tidak memiliki apa jenis mustafil gitu, tidak ada setahuku, dan aku mungkin salah karena aku masih baru, sehingga dia dijadikan satu pada musyaklab. Tapi kalau ada mustafil seperti dalam bahasa Arab, maka em, pemahaman kita harusnya em,
mengarahkan pertanyaan ini pada musyaklab, pada perubahan bentuknya. Dan kalau itu yang terjadi, maka pertanyaan ketiga ini juga punya reduksi. Terjemahan pertanyaan ketiga ini juga bersifat reduktif atas teks aslinya. Karena ada satu nuansa tadi, nuansa form, penekanan pada form yang tidak terwakili, em, yang tidak terwakili dalam pertanyaan ini. Walaupun kalau kita to be fair pada pertanyaan ini, dia bukan bertanya who are those who are changing it, tapi dia memilih change it, mungkin karena musyaklab, karena dari syaklab, em, atau dia juga sengaja menghubungkan ini dengan em, istakhlab. Dan kalau dia menghubungkan ini dengan istakhlab, maka em, itu adalah penghubungan yang berbeda dengan yang kita lakukan karena syakhlebu dan musyakhlebu adalah em, kata yang berada dalam periodam yang sama. Buk dan syakhlebu ini bukan berada dalam periodam yang sama dengan istakhlab. Jadi dia memilih change bukan who were changing it atau who are changing it. Itu berarti dia menghubungkan dengan istakhlab kalau dia memahami ini sebagai terjemahan istakhlab, dan itu adalah penghubungan yang menurut kita agak geser, agak berubah, agak tidak faithful pada terjemahannya. Dia mengklarifikasi sih bahwa dia berusaha as faithful as possible, tapi ketika ada kebutuhannya, dia akan mengubah as democratic as needed. Gitu. Akan mengubah itu demi pembaca, agar pembaca bisa memahaminya. Tapi kalau ini adalah yang dia maksud dengan demokrasi, dengan pendekatan demokratik dalam menerjemahkan, maka itu adalah pendekatan yang beresiko, yang harganya adalah eh, pengubahan nuansa tadi, pengubahan em, kesan, ya gitulah, makna denotatif atau apalah itu, yang you know what I mean. Em, Itu pertanyaan ketiga, dan kita sudah jam 9, itu berarti jam 14 di waktu Indo. Jadi, it is on you guys, apakah ini mau dilanjutkan atau tidak. Aku sekarang sudah, karena aku sudah ngomong dalam 1 jam, aku sudah agak seger. Jadi, aku bisa melanjutkan sampai akhir paragraf pertama, tapi keputusannya ada di kalian. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut Oke, ah. Mbak. Mas Rijal gantian dah. Sorry Mas, ini aku lagi di stasiun, jadi mungkin pasif ya. Mas Tia kan udah seger. Lanjut, Mas. Oh, Mbak Ati, oke lanjut. Oke, berarti semua cari jalan itu. Silahkan, Jal. Loh, kok Si saya? Riyadin. Ya, kita bagi-bagi tugas lah. Ampuni aku kalau salah ya. Lanjutannya. Hmm, mana ya? Yang Y. Oh, yang ini. Sebentar. We, westu. Ada apa ya ini? Mem, terus Mesul. Mesul. mhm, Mesul mono.
Chef Mm-mm. Labu. Hmm. Ada haknya di belakangnya. Syekh Iya, Lebu. Hmm. Chef Labu. Udah, itu Oke. dulu. Iya, itu dulu. Oke, terima kasih. Em, itu tidak berat karena aku sudah mengirim Word-nya dan ada transliterasi. Berarti. Hmm? Tapi kamu baca ini tidak berdasarkan Word kan? Tapi em, Wordnya? kan aku ngirim Word dan PDF ke kamu atas analisisku yang aku minta itu dan di situ ada transliterasinya aja. Oh, ya, itu. Hmm, Oh, kalau nggak tahu menjadi sampai ke oke, kalau mau suudzon berarti em, kamu membaca dari transliterasi di sana. Tapi bukan. kalau tidak suudzon berarti ini membuktikan bahwa Rijal sudah eh, Enggak. bisa membaca dengan Aku, benar. aku sambil buka Sedra buat baca yang kata pertama itu. Oh gitu. Berarti sudah terbukti ya guys, Rijal punya kompetensi yang cukup. Di. Oke, W betul, W biasa ya. Dan mestul itu pernah kita bicarakan di pertemuan menjelang akhir dengan Hamdi. Em, dia tidak dia tidak banyak muncul dalam kelas-kelas kita, tapi di pertemuan itu aku ingat bahwa em, ini artinya adalah because of, so that atau concerning. Em, dan nanti di paragraf kedua kita tahu makna yang lain dari betul dalam konteks kalimat ketiga ini, pertanyaan ketiga ini, betul bermakna because of, um, atau on the ground, dan on the ground, dan alasan, dan karena, um, mono, mono itu adalah kata tanya yang berarti apa, berarti dan karena apa. Syekh Lebu. Syekh Lebu seperti yang tadi mereka menggantinya. Jadi dan untuk alasan apa, on which ground, kalau dalam bahasa Inggrisnya on which ground, mereka mengubah itu. Atau kenapa, karena apa mereka mengubah itu. Mari kita lihat eh, terjemahnya, why did they change it? Sama, berarti tidak tidak juga berbeda. Keberatan kita juga tetap sama dengan sebelumnya karena dia tidak memberikan eh, nuansa syah lebih di sana. Em, kemudian yang keempat, Jal. Jal, Eh, pertanyaan keempat. oh lanjut. Tapi Mm-mm. ini mas, lanjut ke situ. Ini terkait yang meso tadi, itu kan kata sampean sempat disinggung sama Mas Hamdi ya di pertemuan terakhir. Mungkin karena aku Mm-mm. lupa ikut kemarin, tapi itu tadi sempat bingung ya, karena kan mono sendiri sudah Y ya. Terus Apa? eh, ada Kan meso, mono apa ya? Keingatku mono, mono itu eh, apa? oh iya apa ya, mono ya. Mm-mm. Bisa Eh, bermakna why, tapi lebih ke hmm, apa? What? Kalau kamu hmm, lihat di em, Brok dan Kiras ada makna why di sini. Tapi why itu, nah, gabungan dari Methul Mono. Jadi dia tuh oh, karena apa gitu. Kalau dia sendiri dia berarti what. kalau mau bikin kalimat Y itu emang susunannya yang begini ya, mesul mono. Karena eh, lama dalam bahasa Ibrani juga logikanya sama. Em, dalam bahasa Arab apa? Kenapa itu apa? Lima ada sama logikanya. Jadi ini adalah eh,
konjungsi yang bermakna karena, dan itu sama dengan lam atau lomat dalam bahasa Ibrani. Kemudian harus diikuti madza untuk bertanya kenapa. Karena apa? Gitu. Limadza, Oh, lima, lama dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau mononya sendiri, dia what. Gitu. Aku seolah iku banget, fasih banget bahasa Syria. Tapi aku sepahamku ngono. Em, dan kalau kamu lihat di Margoliouth sih, gini, lebih jelas bahwa dia what then. Kalau dalam Brok dan Kiras, kamu dapat konstruksi ini, mesul mono, untuk why, limada. oh iya iya iya. Oke. Ada lagi? Hmm, kalau mundur sedikit nggak apa-apa Thomas, tapi nggak apa sih, nggak mempertanyakan ya, cuma kayak mengkonfirmasi. Oke, oh ya. Mhm. Pertama ya, aku itu kesan yang pertama aku tangkap ketika lihat eh, demo demo yang when itu, kukira yang di akhir itu adalah koma, tapi ternyata yap ya. Ah, ah. Oh, apa ini karena ini ya? Bukan aksara serto. Yapnya begitu kalau Ah, berdiri sendiri. Hmm, mungkin ya. Let's see. Kalau ini kan Serto masih. Tapi kalau di Margoliouth, ya dia pakai Serto juga. Em, di mana yang tidak Serto ya? Kalau di sini Serto semua. Em, kalau di note misalnya, eh oh sini berarti. Nah, de, apa lagi ya? De, ini sih. De, kalian lihat anuku toh? Loh, kok ini maksudnya? Loh, Kak Iso. Inilah. De, M, kemudian tuh. Nah, ini. Ya Allah, ini sih. Ya, tidak kelihatan nih. Oke, sorry ya. Gak kelihatan tapi ya, ini yang di pencarian. Karena kalau di Mac, em, dia pakai tidak Serto. Yang auto dia pakai ini. Gini lah. Nah, ini yang kelihatan. Gini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Ini yod. oh iya. Mm-mm. Ada lagi? Hmm, enggak sih. Paling ini tadi ya. Weman bukan sih Bang? Kalau ini what itu who itu Woman. kok woman? Tetap man sih. Karena man. Karena bacanya man. Memang. Bukannya man. Let's see. Oh iya, di sini man ya. Mm sih. Mm-mm. Berarti. Oke ya. Mungkin ya. Terus jengkel aku. Kenapa gak iso ya nulis dengan keyboard di sini di Sirac Dictionary. Tapi ya mungkin.
Bener man. Kok kalau sing mandra sisi raja jenenge. Ya lah. Man berarti. Iya, woman. Nah, ini ada man yang berarti from. Jadi kalau aku bacanya woman berarti tadi salah, mislead. Jadi from woman berarti benar. Ada lagi? Udah sih kalau aku. Nggak tahu sama teman-teman yang Ah, lain. oke. Ini ada yang karena dua-duanya Iva dan Ati tidak bisa open mic. Kalau mau tanya dan nulis nggak apa ya. Terus berarti pertanyaan keempat ya. Hmm. And which word were Eileen? Mm-mm. Terus kalau kata yang kedua aku nggak tahu ya bacanya apa ya. Melo, maybe. Mele. Terus, oh mele. Mm-mm. Mele, mono, yang gitu. Iya, ya. Kalau ini baru men. 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 Oh, ada habis ini. Wa Aileen, mele, men, shahlapu, shahlap, eh, Lebu. shahlepu. Mm. Well, ini berarti wa di apa sih nih? Harokatnya a dipindah ke waw ke vav wa len dan Oh gitu ya, Mas. alen. Aku lupa. Mm-mm. Ini kayak di email walen. Em, alen itu adalah bentuk plural dari alo. Alo yang artinya adalah who, what, atau which. Jadi dan entah ini apa ya who, what, atau which kita lihat nanti. Ini mele. Mele kenapa dibaca mele? Karena ada itunya, ada titik duanya. Kalau kita lihat di manuskrip, ini sudah di sini mele ada titik duanya. Em, dan karena ada titik dua, dia tidak bisa dibaca melo. Melo itu adalah bentuk singular dari kata ini. Mele adalah pluralnya. Karena ada titik dua, kita bacanya mele. Artinya adalah kata. Karena ini kata, maka yang Allen itu berarti which. Dan kata yang mana? And which words. Dan kata yang mana? Dan kata yang mana? Men. Men bukan man. Seperti yang sudah kamu benarkan tadi. Men di sini dalam arti from. Ini adalah enklitik dari em, mufrad mudzakkar. Dan bagian mana darinya? Nya kembali ke Evangelion. Dan bagian mana and which words of it from it and which words from it syahlibu mereka ubah. Em, dan strukturnya adalah ini menjadi maf'ul. Nah, em, dan aku baru sadar sekarang bahwa tadi kita tidak membahas subjek objek ngono. Oh Harusnya iya. kita we should have talked about that ya. We should have analyzed dengan em, detail seperti itu. Tapi aku melihat itu butuh di sini yang sebelumnya em, seperti aman tidak masuk ke detail itu. Tapi next kalau aku belum melakukan itu tolong ingatkan. Tapi ini eh, setelah ini kalau di sini bacanya setelah itu adalah objek dari syahlebu. Em, Kenapa aku merasa perlu? Tadi aku bilang aku merasa perlu di sini karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggrisnya kita lihat nanti, terjemahannya menjadi dan kata-kata yang mana darinya
yang mereka ubah. Nah, kalau ada yang mereka ubah, maka em, ini harusnya punya dolar yang mereka ubah. Dan ini sudah menjadi lan iku atau apa nah. Dan itu dan pokoknya ini menjadi khobar atau mubtada. Pokoknya ini sudah menjadi kalimat sendiri. Ini menjadi sub clause anak kalimat dari kalimat ini. Nah, em, karena ini tidak ada dolat, maka kita harus lebih hati-hati untuk menerjemahkan begitu. Jadi terjemahannya harusnya adalah dan em, mereka mengubah kata-kata mana dari Injil. Jadi pertanyaannya harusnya eh, menempatkan verb menjadi kalimat utama, tidak menjadi subclause. Mari kita lihat em, terjemahannya. And which words of it did they change? Nah, dalam bahasa Inggris, em, mengikuti order kalimat ini, eh, which words of it, from it atau of it ditaruh di depan, kemudian syahlebu di belakang, did they change di belakang. Ini tidak memiliki apa jenenge em, risiko seperti dalam bahasa Indonesia tadi. Risiko untuk mengubah syahlebu menjadi em, subclause anak kalimat dari pertanyaan ini, dari kalimat tanya ini. Sehingga dalam bahasa Inggris order itu boleh diikuti karena tidak mengubah struktur. Tapi kalau which words of it that they change itu mengubah strukturnya. Em, itu sih. Nah, dalam 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 pada itu tuh apa? Kalau ke bahasa sekarangnya, dalam pada itu, em, aku berpikir menjelaskan Syriak dalam bahasa Indonesia itu ternyata punya em, resiko-resiko yang cukup besar dan kita harus kita harus sehati-hati itu untuk menjelaskannya ke dalam bahasa Indonesia kepada penutur bahasa Indonesia tanpa memberikan pemahaman yang salah pada mereka tentang struktur gramatikalnya, struktur gramatikal dari masing-masing kata dalam dalam bahasa Syriak itu. Em, tapi kalau untuk menerjemahkan dengan prinsip demokratis itu sah-sah saja. Dan pembaca yang ngerti Syriak akan dan menuturkan bahasa Indonesia akan tidak mengalami apa jenis pe, pe, misleadingan itu gitu. Tapi kalau pembacanya tidak ngerti bahasa Syriak, em, dalam kasus ini mungkin perubahan struktur gramatikal tidak terlalu beresiko, tapi dalam kasus yang lain mungkin beresiko. Jadi kalau itu dibiasakan, kita akan terjerumus gitu. Kalau kasusnya adalah kasus yang beresiko. Jadi mending seperti lagunya Ed Gitaf, walaupun aku tidak suka Ed Gitaf. Sedia payung sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan. Kita harus hati-hati sebelum itu kejadian sama kita. Em, Sehingga tantangan Rijal untuk menulis handbook belajar Syriak dalam bahasa Indonesia itu menjadi lebih apa ya tinggi gitu. Nggak Em, ada. Gimana? Mengerikan memang. Penggiringan opininya bahaya banget ini. Aku tadi melakukannya dengan smooth aja. Dan ini masih direkam. Jadi Iva jangan dipotong rekaman ini sehingga aku ulang sehingga tantangan Rijal untuk menulis handbook belajar bahasa Syriak dalam bahasa Indonesia itu menjadi lebih em, tinggi. Harus ada Itu disclaimer di sana sini. Gitu. teman-teman yang masih menonton rekaman, ini hoax ya. Ini em, doa, katakanlah doa ya, em, agar
kelas bahasa Syriak segera terbentuk di em, kita kepikirannya kemarin sih di Win Jogja ya. Jadi semoga semoga segera terbentuk, nanti berjejaring dengan nanti mungkin mungkin sekali orang-orang Kristen calon-calon pendeta belajarnya sama Rijal untuk belajar di, di Kristenan Timur. Bahaya ini kalau diulang-ulang bisa diyakini sebagai kebenaran. Itu adalah salah satu teori dalam post-truth dan dalam ya em, field itulah gitu. Kesalahan atau ketidakbenaran yang diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran pada gilirannya in turn gitu. Oke. Eh, jadi kita sepakat untuk membuka kelas itu dan ada pertanyaan untuk ini untuk paragraf pertama ini. Eh, eh, oh iya, nggak tahu tadi ya. Sebelumnya udah ada bahas tentang titik dua di kata itu, sagiso itu. Sama Apa-apa? kemarin kan titik dua di kalimat Sagito. pertama, Mm, sagiso. Eh, Sagito. apakah itu di situ atau di Omrin Omrin. ya? Mm, Tapi sependek pengecekanku, biasanya titik dua itu kan rata-rata bukan di verb ya, Mas Duha. Kecuali di beberapa pengecualian ya, kayak feminim plural, kalau nggak salah kadang ada pakai titik dua ya. Tapi biasanya kalau di contoh-contoh yang di modul yang biasa kita pakai dulu belajar, itu kan biasanya rata-rata titik dua buat noun ya, dan saudara-saudaranya gitu, bukan di verb. Ya enggak sih? mhm, mhm. Berarti ya mungkin bisa jadi titik dua tuh emang di segi itu. Betul. Itu juga dugaanku, tapi sama dengan kamu, aku juga menduga. Jadi aku pengen mendapatkan penjelasannya yang solid gitu, yang berdasar. Makanya Iya. aku tanyakan di grup yang ada Hamdinya itu karena dia yang mungkin tahu ya. Kita kan, kamu tadi menduga atau kamu baca di buku? Hmm, membaca, tapi nggak ketemu keterangan jelas sih yang Eksplisit gitu. gamblang ngejelasin itu. Cuma jadi Hmm. dugaan aja sebenarnya. Toh. Kamu membaca contoh-contohnya toh. Hmm. Nah, itu juga yang ku dapatkan. Jadi, em, sebenarnya lebih bermasalah kalau dia menaruh titik duanya di Omrin karena itu yang jarang sekali kita temukan. Tapi kan kita nggak tahu nih kenapa. Padahal ada dua kemungkinan itu. Nah, dugaannya seperti itu. Dan dasar dari dugaan itu ya cuman apa contoh-contoh Syriak yang sangat terbatas itu yang kita tahu. Kalau di bukunya Haley, seingatku aku nggak nemu penjelasan eksplisit tentang itu untuk noun. Walaupun ya paling kalau kita baca lagi dengan cukup teliti ya kita nemu ya. Tapi kemarin pas aku membaca ya agak apa jenis cepat juga. Jadi mungkin kurang hati-hati juga. Aku tidak nemu penjelasan itu. Makanya aku tanya di Hmm. kalau yang mendengarkan rekaman ini grup yang dimaksud itu adalah grup kelas Syriak yang bersama Hamdi ya. Jadi yang pernah dilakukan oleh L. Stock. Em, kapan bulan itu ya? Kapan Desember sampai Desember. Jadi itu konteksnya. Ya. Sama ini, eh, ada di materi tentang kayak kemarin bab berapa gitu, yang awal berkenalan dengan verb itu, ada contoh yang dikasih Heli tentang kata aktif yang plural, ya bentuknya persis sama dengan ini ya, dengan Omrin. Contohnya itu Shoklin ya, Shoklin.
Kalau di sini Mhm. Omrin, dan di contoh itu sih tidak ada titik dua. Mhm. Mhm. Jadi iya sih. Ahi. Dalam Hailey itu halamannya halaman 11 itu disebut a double dot sign as in Malke is used to indicate that the word is plural. It is placed where convenient in the word um, and apa? It is placed where convenient in the word and may merge with the dot of reich, which then becomes reich dengan double dot. Kemudian dia mencontohkan sama nih kalau lihat eh, di kamus, sama nih itu adalah contoh yang dia kasih untuk kasus yang ada dotnya tapi tetap tetap di double eh itunya. Nah ini sama nih drug medicines itu artinya juga noun. Kemudian yang kamu sebut tadi. Jadi kalau penjelasan di Haley sebenarnya em, itu di halaman 11 dan 12. Dan itu tidak menjelaskan apakah itu untuk noun atau untuk verb. Em, dia cuma menyebut word. Tapi seperti yang kamu bilang tadi, lagi em, contoh-contoh yang verb itu indikasi pluralnya dengan penambahan sufiks wawu nun, tak, alif atau apa itu. Nah, em, dalam halaman 12 juga sebelum aku lupa, itu ada penjelasan titik digunakan untuk full stop dan koma, juga semikolon. Jadi nyambung ke pertanyaanmu tentang yod atau koma tadi. Itu di halaman 12 juga disebutnya. Hmm, sisanya, sisanya itu tidak ada keterangan yang eksplisit gitu bahwa itu hanya digunakan untuk noun. Karena dia membahas ini dalam apa aja nih? Dia membahas ini dalam bab tentang sign di awal-awal dan sign yang dia kasih itu sebelum-sebelumnya itu digunakan untuk both. Apalagi yang dot untuk soft pronunciation itu kan ada dalam semuanya ya. Kemudian eh, dots untuk membedakan kata yang appeared identical, untuk membedakan ketal dengan katel atau apa em, itu kan verb. Kemudian dia langsung pindah ke double dot. Jadi dan dia masih menggunakan kata word untuk itu. Jadi kan agak ambigu gitu. Hmm. Kalau si lehab ada ada lehabin ini. Mari kita lihat ya. Ha, ba, yod, nun, habin. Nah, ya kok ini. Kalau lehabin, le, hab, ba. Terus ini. Nah, tidak ada. Dalam halaman 14 itu ada lehabin. Lehabin itu curigaku adalah em, apa? Verbal noun, masdar. Jadi maknanya verb tapi bentuknya noun. Dan itu dikasih titik dua. Mari kita cek. Lehabin. Kalau habin, a certain river. Berarti dia bukan verbal noun. Dan hubin sama juga. Berarti river. Oke, jadi mungkin itu ya. Mungkin benar. Tapi penjelasannya tidak eksplisit, jadi aku
Kalau mungkin Hamdi mendengarkan rekaman ini, aku pengen mendapatkan penjelasan yang eksplisit gitu. Ada lagi? Enggak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu terakhir Ramadan. See you till we meet Oh, again. makasih Mas Duha. Sama. Oh, salah. Terima kasih Coach Duha. Tolong di off record, Mas.